Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elia Graci Samaria Purba, saya dari kelas 97. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari bab 4 yang berjudul Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Selamat menonton. Pembentukan BPUPKI berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. KRT. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang BPUPKI yang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar. Tujuan sidang BPUPKI. Yang pertama, tujuan untuk mendapat rumusan dasar negara yang benar-benar tepat. Maka acara dalam sidang ini adalah mendengar pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Yang kedua, bertujuan untuk mengumpulkan segala pandangan tentang Undang-Undang Dasar. Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Soepomo adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama negara itu dari Agustus hingga November 1945 dan lagi dari Desember 1949 hingga 6 September 1950. Insinyur Soekarno adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967. Bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tempat sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chow Sing In atau sekarang disebut Gedung Pancasila di Jalan Taman Pejampun, Jakarta Pusat. Sidang ini dipimpin oleh Rajiman. Sidang kedua. Sidang kedua BPUPKI digelar pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 di tempat yang sebelumnya digunakan untuk melihat sidang pertama, yakni di Gedung Chow Sing In, sekarang disebut Gedung Pancasila, Jakarta Pusat. Pengertian BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini juga dikenal sebagai Dokuritsu Junmi Chosakai dalam bahasa Jepang. BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk Jepang karena mereka menjanjikan kemerdekaan pada rakyat Indonesia. Landasan teori. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Teori singkat BPUPKI. BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Dalam sudut pandang Jepang, BPUPKI dibentuk dengan tujuan menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Salah satu hal yang dinilai dapat menarik simpati rakyat Indonesia adalah janji kemerdekaan. Latar belakang BPUPKI. Latar belakang dibentuknya BPUPKI yaitu menjadi upaya
Kesimpulan, pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia Soeharto yang menggantikan Orde Lama Presiden sebelumnya Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 dalam jangka waktu. Super Semar. Surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar merupakan surat perintah yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 yang ditujukan untuk Letnan Jenderal Soeharto. Latar belakang. Kemunculan surat ini perintah dari terjadinya gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30S pada 1 Oktober 1965. Pada tahun 1993 untuk mengejar proyek individu sebelum bersatu kembali pada tahun 1998. Bertahun-tahun sejak itu, Orde Baru telah memulai berbagai jeda dan pergantian personal. Yang paling menonjol adalah kepergian Hock pada tahun 2007 karena perselisihan pribadi dengan anggota lainnya. Partai politik. Pada masa Orde Baru yakni era Soeharto, fusi terhadap partai politik juga dilakukan, yakni dengan membaginya ke dalam 3 partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya, sebagai mesin politik pemerintahan Soeharto dalam mengelangkan kekuasaannya. Peristiwa Orde Baru. 1. Pembantaian 1965 sampai 1966. 2. Super Semar. 3. Peluncuran kelapa tahun 1976. 4. Penundukan Indonesia atas Timur Timur. 5. Krisis finansial Asia 1997. 6. Kerusuhan Mei 1998. 7. Kejatuhan Soeharto. Lahirnya Orde Baru. Gejolak politik di awal tahun 1960-an menjadi pemicu utama munculnya Orde Baru di bawah pemimpinan Soeharto. Krisis ekonomi, konflik politik, dan ketidakstabilan pemerintahan Soekarno menciptakan kondisi yang mendesak untuk adanya perubahan pemerintahan ke arah yang lebih baik. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie. Pengertian reformasi. Menurut Kamus Besar Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk kebaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Penyebab terjadinya era reformasi. Pendahuluan. Gerakan reformasi yang melanda masyarakat Amerika setelah tahun 1820 merupakan reaksi terhadap sejumlah faktor. Kebangkitan besar kedua, transformasi perekonomian Amerika, industri, urbanisasi, dan agenda-agenda masa revolusi yang masih ada. Pemula gerakan reformasi. Gerakan reformasi yang diprakarsai sejak abad 14 melalui seorang imam di Oxford bernama Yohanes. Sidang Istimewa MPR 1998. Sidang istimewa ini dilakukan pada tanggal 10 sampai tanggal 13 November 1998. Sidang istimewa ini memutuskan diberlakukannya percepatan pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 1999. Awalnya sidang ini ditolak oleh aktivitas mahasiswa, tetapi dihadang oleh penjaga militer dan terima. Mengapa tahun 1998
Protestan. Dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas terhadap lanskap politik, sosial, dan agama di Eropa.